Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang sistem bilangan untuk pertemuan kedua ini. Nah, sistem bilangan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sistem bilangan desimal. Teman-teman juga bisa lihat di modulnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan biner. Yang ketiga itu sistem bilangan oktal. Yang keempat itu sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal. Nah, keempat bilangan ini yang akan saya jelaskan untuk pertemuan kedua ini, mulai dari desimal, biner, oktal, dan juga heksadesimal. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana untuk mengkonversi dari bilangan desimal ke biner, dari bilangan biner ke oktal, dari oktal ke heksa, desimal ke oktal, desimal ke heksa, biner ke desimal, biner ke oktal, dan sampai semuanya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke konversinya, kita harus mengerti dulu, kita harus paham dulu tentang apa itu bilangan desimal, apa itu bilangan oktal, dan apa itu bilangan heksadesimal. Oke, kita mulai dari bilangan desimal dulu. Jadi, bilangan desimal itu bisa dikatakan dengan bilangan basis 10. Jadi, desimal itu adalah bilangan basis 10. Kenapa bisa dikatakan kalau desimal itu adalah bilangan basis 10? Karena angkanya itu ada 10 gitu. Jadi angkanya itu ada 10, yaitu dari mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, kalau dijumlahkan itu ada 10 angka. Nah, kenapa desimal dibilang dengan basis 10? Karena dia angkanya ada 10 dari mulai 0 sampai dengan 9. Nah, basis ini bisa dikatakan atau bisa disebut juga dengan nama radix gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman mendengar radix 10, artinya itu adalah desimal, atau bilangan basis 10 artinya itu bilangan desimal. Bilangan radix 10 artinya itu bilangan desimal. Seperti itu. Contohnya misalkan radik itu gimana nulisnya? Contohnya adalah dengan seperti ini. Misalnya saya punya nilai 10. Kemudian saya tulis nilai ini 10, 1 sama 0 ini bilangannya apa? Apakah desimal, biner, oktal, atau heksadesimal? Maka teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian saya tuliskan di sininya 10 di bawahnya. Jadi 10 basis 10 ini disebutnya. Gitu. Atau misalkan 15 basis 15. Nulisnya kayak gitu. Atau 20 basis 20. Itu kalau ada tulisan seperti ini berarti ini dibacanya dengan bilangan desimal. Gitu ya. Itu adalah bilangan desimal. Jadi bilangan basis 10 atau bilangan radix 10. Nah, itu yang dinamakan dengan bilangan desimal. Oke, paham ya untuk bilangan desimal. Kemudian kita masuk ke dalam yang kedua, itu yang dinamakan dengan biner. Nah, kalau biner ini adalah bilangan dengan basisnya itu 2. Gitu. Biner ini bilangan basis 2. Kenapa bilangan basis 2? Karena angka digit itu cuma ada 2, yaitu 0 sama 1. Gitu. Jadi kalau nanti teman-teman melihat bilangan yang basisnya 2 gitu ya, berarti itu dinamakan dengan biner gitu. Contohnya misalkan di sini contohnya ya. Contohnya misalkan teman-teman melihat angka 1 0 1 1 0 1 gitu misalkan. Nah, teman-teman gak bisa bilang kalau ini desimal gitu ya, karena angkanya banyak. Tapi nanti lihat dulu basisnya radiknya berapa. Kalau di sini radiknya 2, berarti ini bilangan biner.
karena angkanya 1, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi cuman angka 1 dan 0 saja yang ada di sininya. Gitu. Nah, kemudian kalau saya ganti jadi 2, nggak bisa. Karena 2 tidak ada di dalam basis biner. Gitu. Kalau begini berarti jadi harusnya 10 gitu. Jadi bilangannya desimal. Gitu ya. Jadi untuk bilangan biner, bilangan biner dia memiliki basis 2. Gitu. Jadi teman-teman misalkan 1, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 2 misalkan. Lalu 1, 0, 1, 2. Berarti ini bilangan biner semuanya gitu ya. Jadi bilangan biner adalah bilangan yang memiliki basis atau radik 2. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah bilangan oktal. Nah, kalau bilangan oktal ini memiliki basis 8. Itu bilangannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Dijumlahkan 8. Nah, ini adalah bilangan oktal. Jadi basisnya itu 8 atau radiknya 8 gitu. Itu dia dinamakan dengan bilangan oktal. Misalnya 308 gitu. Nah, berarti ini bilangan oktal. Atau 378 basis 8. Nah, ini berarti bilangan oktal ya. 218 berarti ini bilangan oktal. Pokoknya kalau yang ada di bawahnya 8 berarti bilangan oktal. Itu. Paham ya? Oke, kemudian yang terakhir adalah heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal dia memiliki basis yaitu 16. Oke, basisnya adalah 16. Angkanya mulai dari saya pindah ke atas ya. Angkanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 1. Dari 0 ya. Dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu setelah 9 itu tidak ke 10, 11, 12, 13, tapi disambung oleh angka. Jadi A, B, C, D, E, F. Gitu. Jadi kalau dijumlahkan 16. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah bilangan heksadesimal. Gitu. Jadi basisnya adalah 16 seperti itu. Misalnya teman-teman melihat bilangan 12, 16. Berarti ini heksadesimal. Atau 1, 2, 3, 16. Berarti ini heksadesimal. Atau misalkan teman-teman lihat misalnya A1, 16. Berarti ini heksadesimal. A1, 8. Gitu. 1, 8, 16. Berarti ini heksadesimal. Gitu. Pokoknya yang bilangannya ada 16-nya di bawahnya berarti itu dinamakan dengan heksadesimal. Ya, jadi ingat ya. Pokoknya ingat dulu di sini. Kalau desimal basisnya itu 8. Desimal basisnya 8, biner basisnya 2. Oktal basisnya 8, tertukar saya. Desimal 10, biner 2, oktal 8, heksadesimal 16. Nah, gitu ya basisnya atau radiknya. Desimal 10, biner 2, oktal 8, heksadesimal 16. Jadi itu adalah sistem bilangan yang kita pelajari hari ini. Desimal, biner, oktal, heksadesimal. Desimal memiliki basis data atau radik 10, biner memiliki basis data atau radik 2, oktal memiliki basis data atau radik 8, heksadesimal memiliki basis data atau basis bilangan 16 atau radik 16. Begitu. Jadi 10, 2, 8, 16. Desimal, angkanya berapa saja? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dijumlahkan. Biner 1, 0, 1.
dijumlahkan 2. Oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijumlahkan 8. Heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F dijumlahkan 16 digit. Jadi itu adalah sistem bilangan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana cara mengkonversikan dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal, kemudian biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal, oktal ke desimal, oktal ke biner, oktal ke heksadesimal, heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke biner, heksadesimal ke oktal. Oke. Sampai di sini silahkan teman-teman di pause dulu, kemudian diulang lagi videonya sampai benar-benar teman-teman paham, atau bisa dicatat dulu gitu ya, atau bisa dilihat di slide juga teman-teman, kemudian dipindahkan ke catatan teman-teman masing-masing supaya teman-teman bisa lebih paham tentang sistem bilangan ini. Yang bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Kayak bilangan desimal itu misalkan kita ingin membuat sebuah bilangan desimal misalkan dari 8 ya. Di sini saya punya bilangan desimal 8, di mana angka 8 ini atau bilangan desimal memiliki basis data atau radiksnya itu adalah 10. Gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah radik ataupun basis dari bilangan desimal. Kemudian saya ingin mengkonversikan si bilangan desimal ini ke dalam bilangan biner. Bilangan biner basisnya adalah 2. Nah, berapa nilai yang akan saya dapatkan jika saya mengkonversikan bilangan 8 ke dalam bilangan biner dari desimal ke biner? Caranya adalah dengan membagikan si nilai desimal ini ke dalam 2. 2 ini adalah basis dari bilangan biner. Caranya seperti ini. Di sini saya punya bilangan desimal 8, kemudian kita bagikan 2, gitu ya. 8 dibagi 2, 2 ini adalah nilai dari basis biner. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 8 dibagi 2 hasil pembagiannya adalah 0, gitu ya. Kemudian 4 kita bagi lagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti hasil pembagian dari 4 bagi 2 adalah 0, gitu. Lalu 2 kita bagi lagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Hasil pembagian dari 2 dibagi 2 adalah 0, gitu. Nah, di sini di sebelah kanan ini nih, dari bawah ke atas. Nah, ini kita sudah mendapatkan bilangan atau konversi bilangan dari desimal ke biner. Jadi kita konversikannya dari bawah ke atas. Jadi kita tuliskan di sini kita dapat 1, kemudian 0, lalu 0, dan 0. Oke, jadi kalau kita konversikan dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner dengan nilainya 8, maka kita akan mendapatkan bilangan biner adalah 1, 0, 0, 0, basis 2, gitu. Nah, itu adalah cara untuk mengkonversi bilangan desimal ke dalam bilangan biner, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat yang di modul, yang di slide. Yang di slide juga sama untuk konversi dari bilangan desimal ke biner seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Untuk yang di slide kan seperti ini ya nilainya. Nilainya adalah 89, basis 10 desimal. Maka kita ingin mengkonversikannya ke dalam basis 2 atau bilangan biner. Maka caranya adalah 89 dibagi dengan 2, maka kita akan mendapatkan nilai 44. Maka kita punya sisa bagi 2 dari 89 adalah 1. Kemudian kita bagikan lagi 2. 44 dibagi 2 hasilnya adalah 22. Oke. Maka kita akan mendapatkan hasil sisa bagi 0. Lalu kita bagi lagi 2, maka kita akan mendapatkan nilai 11. Maka kita akan punya sisa hasil bagi adalah 0. Lalu kita bagikan lagi 2. 11 bagi 2 hasilnya adalah 5. Maka kita akan punya sisa bagi adalah 1, gitu ya. Lalu kita bagikan lagi 5 kedua, maka kita akan mendapatkan nilai 2. Maka kita akan mendapatkan hasil sisa bagi 1. 2 kita bagikan lagi 2, maka kita akan mendapatkan nilai 1 dengan sisa bagi 0. Nah, kita jumlahkan dari atas ke bawah, bukan jumlahkan, kita hitung berapa digit nilai yang kita dapatkan dari 1, 0 tersebut. 1, kemudian 0, 1,
1, 1, 0, 0, 1. Nah, ini adalah konversi bilangan dari 89 desimal ke bilangan biner dengan basis 2, yaitu 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, begitu caranya untuk mengkonversi dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal. Sama caranya seperti tadi. Kalau desimal ke biner berarti dibaginya 2, karena biner itu basisnya atau radiknya itu 2. Nah, kalau oktal ini adalah 8 untuk radik atau basisnya, berarti kita bagi ke 8. Misalnya seperti yang di slide, saya punya nilai desimal 147 basis 10 ya. Maka kita ingin konversikan si bilangan ini ke dalam bilangan oktal yang mempunyai basis 8. Nah, 147 kalau kita konversikan ke dalam bilangan oktal, maka dapat berapa bilangannya? Gampang, berarti tinggal kita bagi ke 8. 147 kita bagi ke 8. 147 bagi 8 berarti sekitar 18. Maka kita akan mempunyai hasil baginya yaitu 3. Sisa baginya adalah 3, gitu ya. Lalu 18 kita masih bisa bagi 8 lagi, gitu. 18 bagi 8 maka kita punya 2 ya. 2 kali 8 16. Maka kita punya sisa bagi 2. Oke. 2 dibagi 8 nggak bisa kan ya? 2 bagi 8 tuh nggak bisa. Maka berarti sudah berhenti di sini. Seperti itu. Maka kita hitung lagi atau susun lagi bilangannya dari bawah ke atas, yaitu 2, 2, 3. Berarti di sini kita akan mendapatkan nilai sekitar 2, 2, 3. Gitu. Jadi konversi dari desimal 147 ke oktal itu nilainya yaitu 2, 2, 3. Sama seperti itu. Kalau biner tadi dibagi ke 2, kalau dari desimal ke biner tadi dibagi 2, kalau desimal ke oktal dibagi 8. Kita masuk ke konversi bilangan yang ketiga, yaitu bilangan dari desimal ke heksadesimal. Desimal ke heksadesimal. Sama seperti yang kedua sebelumnya, kalau dari desimal ke biner berarti dibagi 2. Kalau dari desimal ke oktal berarti dibagi 8. Nah, kalau dari desimal ke heksadesimal berarti dibagi 16. Cuman kita harus tahu dulu, karena kalau biner dan oktal itu kan emang bilangan sampai 9 ya. Berarti itu masih melingkupi, angkanya masih terpenuhi. Nah, sedangkan kalau untuk heksadesimal itu kan angkanya ada 16. Berarti dari setelah 9 itu gak 10, 11, 12, tapi dari 9 ke A, B, C, D, E, F gitu. Jadi seperti ini kalau di heksadesimal untuk himpunan bilangannya dimulai dari 0, kemudian 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari sini ke A, B, C, D, E, dan F. Nah, jadi semuanya ada 16. Nah, ini adalah himpunan bilangan dari heksadesimal, gitu ya, kalau heksadesimal. Nah, jadi contohnya misalkan di sini seperti yang di slide yang teman-teman miliki juga, misalkan di sini kita punya punya bilangan desimal yaitu 1, 2, 3. Kita punya 1, 2, 3 untuk himpunan bilangan dari desimal. Kemudian kita ingin konversikan ke dalam himpunan dari heksadesimal, ke bilangan heksadesimal, dari bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Maka kita akan mendapatkan nilainya berapa dari 1, 2, 3 ini. Caranya adalah dengan membagikan 1, 2, 3 dibagi dengan 16. Gitu. 1, 2, 3 dibagi 16 adalah 7 ya. 1, 2, 3 dibagi 16 adalah 7. Dengan sisa baginya 11. Gitu. Nah, si 11 ini kita lihat lagi dari himpunan bilangan dari heksadesimal ke sini. Gitu. 11 ini kan berarti dari 9 itu gak 11 tapi 9, 10, 11. Nah, kita pindahkan 11 itu jadi B. Itu 11 itu jadi B. Gitu. Jadi nilainya adalah 7B.
gitu. Jadi di sini kita punya 7B gitu. Nah, ini adalah konversi dari desimal ke heksadesimal. Jika kita punya bilangan 1, 2, 3 desimal, maka kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal, maka kita akan mendapatkan 7B gitu. Nah, jadi kalau hasil baginya lebih dari 9, maka kita konversikan ke kodenya A, B, C, D, E, F gitu. Ini 11, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Itu ya, ini adalah konversi dari desimal ke heksadesimal. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi dari bilangan biner ke desimal. Konversi untuk bilangan biner ke desimal. Tadi ingat lagi, biner itu memiliki basis data atau radik 2, yaitu 1 sama 0. Jadi kita ambil contoh dari slide. Teman-teman bisa sambil lihat slide-nya juga. Misalnya di sini saya punya nilai ya 1, 1, 0, 1, 0, 1, basis 2. Oke, kalau bawah dikit. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, basis 2 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan biner gitu ya, karena basisnya ada 2 dan nilainya 1 sama 0. Kemudian saya ingin mengkonversi bilangan biner ini ke dalam bilangan desimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita lihat dulu basisnya. Basisnya adalah 2, kemudian dipangkatkan. Gitu ya. Kemudian dipangkatkan. Nah, cara ngepangkatannya gimana? Kita hitung dari kanan ke kiri. Dari jumlah digit dari angka biner ini. Karena ada 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, kita pangkatkan dari kanan ke kiri. Ini bilangan ke 0. Ini bilangan ke 0, bilangan ke 1, bilangan ke 0, bilangan ke 1, bilangan ke 2, bilangan ke 3, bilangan ke 4, bilangan ke 5. Gitu. Nah, berarti kita pangkatkan 2 pangkat bilangan ke 0. Jadi, seperti ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5 gitu. Lalu nanti kita kalikan si angka ini dengan hasil dari perpangkatannya gitu ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 1 dikali 2 pangkat 4, dan 1 dikali 2 pangkat 5. Kemudian kita jumlahkan hasil perkaliannya, lalu itu adalah hasil dari konversi dari biner ke desimal. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba dulu. Berarti 1 kali 0. Di sini 1 kali 0, 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, dan 1 kali 2 pangkat 5. Sama dengan 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, setiap 2 pangkat 0 artinya 1 ya. Kalau bilangannya berapapun, kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya itu adalah 1 gitu. Jadi 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu maka hasilnya akan 1. Jadi di sini 1 kali 1, sorry bukan ini salah, maaf ya, ini 0 berarti ya bilangannya, kemudian ini 0. Maaf. Ini yang 0 sini, ini yang 3 0 ya. Bilangan kedua, bilangan pertama. Oke, 1 dari sini, ini 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 dari sini. Gitu. Jadi 1 kali 0 pangkat 2, 0 kali 0 pangkat 2, saya pindahkan. 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, 1 2 kali 2 pangkat 5. Oke ya. Kemudian 2 pangkat 0, berapapun yang dipangkatkan menjadi 0, hasilnya ada 1. 2 pangkat 0 berarti hasilnya jadi 1.
3 pangkat 0 hasilnya jadi 1. Ini 2 pangkat 0 berarti hasilnya 1. 1 kali 1, 1. Oke. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1. Berapapun angka yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan jadi 0. 1 kali 2 pangkat 2. Berarti hasilnya 2 kali 2, 4. Gitu ya. 0 kali pangkat hasilnya 0. Kemudian 2 pangkat 4 kali 1 berarti hasilnya 16. 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32. Gitu. Nah, kita tambahkan. Hasilnya adalah 53. Gitu. Berarti konversikan nilai biner ini ke dalam nilai desimal, hasilnya adalah 32. Gitu. Oke ya, paham ya? Jadi tinggal dikalikan saja. 1 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1. Kenapa dikali 2? Karena basis dari biner ini adalah 2. Radik dari biner ini adalah 2. Kalau misalkan nanti oktal berarti 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Kalau misalkan heksa berarti 16. Gitu. Paham ya? Kayak itu adalah konversi biner ke desimal. Jadi tinggal dikalikan, kemudian nanti ujungnya ditambahkan. Hasilnya adalah 32. Hasilnya adalah 53. Oke. Oke, selanjutnya adalah konversi bilangan dari biner ke oktal. Dari biner ke oktal, di sini misalkan saya punya nilai 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Basis 2. Nah, kemudian saya ingin mengkonversikan nilai ini ke dalam bilangan oktal. Bilangan biner ini ke dalam bilangan oktal. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mengkonversi dari biner ke oktal, kita bagi dulu setiap angka ini ke dalam setiap tiga angka. Gitu ya. Setiap 3 angka dari kanan kita bagi dulu. Jadi di sini kan angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk konversi dari biner ke oktal, maka kita bagi dulu tiap 3 angka dari kanan. 3 angka dari kanan ya. Berarti ini kita pisahkan. Lalu ini kita pisahkan. Maka hasilnya jadi 0, 1, 1, 1, 0, 1, dan 1, 0. Nah, ini adalah hasil pemisahannya. Gitu ya. Jadi kita punya 3 angka, 3 huruf, 3 angka yang sudah dibagi seperti ini. Nah, kemudian kita konversikan nih setiap angka-angka ini ke dalam desimal. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu dikali 2. Berarti ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Hasilnya berapa? 1 kali 1, 1, 1 kali 2, hasilnya berarti 2. 0 kali 1 kali 1, 1, 0, 4, 5. Hasilnya 2, 3 ya. Kemudian ini adalah 0, 2 kali 1, 2. Sama ya, seperti yang tadi, cara seperti konversi dari biner ke oktal. Ini kali ini, 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 ini kali ini. Hasilnya ada seperti ini. 2, 5, dan 3 hasilnya. Nah, kemudian berarti kita sudah dapat nih 2, 5, dan 3. Ini adalah hasil dari konversi dari biner ke oktal. Jadi binernya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Konversi ke oktalnya jadi berapa? 2, 5, 3. Basis 8. Jadi bilangan ini untuk biner dikonversikan ke dalam bilangan oktal, hasilnya adalah 2, 5, 3. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 dikonversi ke oktal, hasilnya adalah 2, 5, 3. Caranya adalah dengan membagi 3 angkanya dari kanan, 3,
3 ini yang terakhir 2 karena sisinya seperti itu. Lalu kita konversikan ini ke desimal, ini ke desimal, ini ke desimal. Hasil dikonversikan adalah yang ini nilainya 2, yang ini nilainya 5, yang ini nilainya 3 gitu. Jadi ini adalah hasil dari konversi dari biner ke oktal adalah 2, 5, 3 seperti itu. Paham ya? Silakan dicatat, silakan diulangi lagi supaya teman-teman bisa lebih memahaminya. Nah, selanjutnya adalah konversi dari biner ke heksadesimal. Biner ke heksadesimal. Misalnya kita ambil lagi contoh dari slide. Di sini saya punya angka 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 basis 2. Nah, kemudian saya ingin si angka ini, si bilangan biner ini dikonversi ke dalam heksadesimal. Caranya adalah kalau tadi oktal dibagi ke dalam 3 digit dari sebelah kanan, 101, 101, 01. Nah, kalau konversinya ke heksadesimal, ini dibagi menjadi 4 digit. Kalau kalau ke oktal 3, kalau ke heksa 4. Gitu. Jadi di-cut lagi, set. Jadi 4 digit 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 gitu ya. Nah, kemudian 1, 1, 0, 1. Ini 0, 1, 0, 1. Dikalikan lagi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. 1 kali 1, 1 kali 2 berarti 2 pangkat 8. Berarti 8, 9, 10, 11. Ini 11. Kemudian 2 kali 0, 0. Ini 0. 2 kali 1, 2. 8, 9, 10. Ya, tinggal dikalikan aja ya teman-teman. Sudah belajar kan dulu di sekolah ya. Berarti hasilnya adalah 10 dan 11. Tapi ingat lagi, untuk heksadesimal ini kan basisnya adalah 16 dan tidak ada nilai 10 dan 11. Karena nilainya itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah deretan angka dan huruf dari bilangan heksadesimal. Jadi kalau misalkan di sini angkanya 11 dan 10 dan 11, maka kita konversikan ke heksa ya, si angka ini menjadi ini adalah angkanya 10 setelah 9 adalah A. Berarti ini adalah A. Setelah 11, 9, 10, 11 B. Ini adalah berarti B. Gitu. Gitu ya. Berarti hasil konversi dari 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 adalah AB basis 16. Gitu konversinya ya. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 basis 2 ke heksadesimal nilainya adalah AB16. Cara konversinya tinggal dibagi 4 angka dari kanan, kemudian dikonversikan ke desimal. Dari desimal nanti dikonversikan lagi. Kalau misalkan si angkanya ini lebih dari angka 9, maka dikonversikan lagi ke kode huruf yang ada di bawahnya. Setelahnya gitu ya. Nah, itu adalah konversi dari biner ke heksadesimal. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, konversi dari oktal ke desimal, di sini misalnya saya punya nilai 371 basis 8. Kemudian kita akan konversikan ke desimal. Berapa nilainya? Caranya adalah dengan mengalihkan, sama seperti tadi konversi dari biner ke desimal ya.
Kalau tadi biner ke desimal dikali 2 pangkat, dikali basis datanya dipangkatkan, sekarang kalinya 8. Jadi seperti ini. Dari kanan ke kiri ya. Berarti jadi seperti ini. 371, kita konversikan lagi, 371 berarti 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 3. Seperti itu. Sama seperti biner ke desimal. Kalau biner ke desimal 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3. Kalau oktal ke desimal 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 3. Karena basis datanya adalah 8. Gitu. Kemudian kita kalikan. 1 kali 8 pangkat 0, 7 kali 8 pangkat 1, 3 kali 8 pangkat 3. 1 kali 8 pangkat 0, 1. Kemudian 7 kali 8 pangkat 1, berarti 7 dikali 8 hasilnya 56. Sorry. 56. Kemudian 3 kali 8 pangkat, kok 3? Sorry, ini 2 ya maksudnya. 2 pangkat 2. Oke, jadi 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. 3 kali 8 pangkat 2 hasilnya adalah 192. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 6, 7, 8, 9 ya. 9, 4, 2. 249. Oke, jadi 371 dikonversi ke desimal dari oktal, hasilnya adalah 249 basis 10. Oke, ini konversi ke desimal, hasilnya 249. Caranya adalah dengan dikalikan basis datanya dengan dipangkatkan basis datanya dari setiap digit bilangan, dimulai dari kanan dulu. 8 pangkat 0, 1 dikali 8 pangkat 0, 7 dikali 8 pangkat 1, 3 dikali 8 pangkat 2, hasilnya 249. Itu konversi bilangan dari desimal, dari oktal ke desimal. Nah, sekarang konversi oktal ke biner. Oktal ke biner. Misalnya, seperti yang di slide, kita punya nilai, atau kita punya bilangan 71 basis 8. Kemudian kita ingin konversikan ke biner. Caranya adalah dengan mengkonversikan setiap satu digit oktal menjadi 3 digit biner. Di sini kan saya punya 2 digit oktal ya, 7 dan 1. Nah, setiap digit ini kita konversikan dulu ke 3 digit biner. Gitu, dari 1 digit oktal ke 3 digit biner. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Di sini kan saya punya 7 ya sama 1. Nih. Kita konversikan ke biner. 1 ini berarti kita bisa dapat dari 001. Kenapa 001? Karena 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 0, 2 pangkat 1, kemudian 2 pangkat 2. Saat kita kalikan semuanya, maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian 7 itu berarti bisa didapatkan dari 1, 1, 1 dalam 3 digit biner. Kenapa 111? Karena kenapa 11 ya? Kenapa 111? Karena seperti ini. 1 kali 0, 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 1 berarti 1, 2 kali 2 pangkat 0, 2, 2 pangkat 3, 3. Sebentar. 2, kenapa 3? Sorry, kacau terus ya. 2, berarti di sini kita dapatkan 5. Ya, jadi seperti itu. 2 kali 0,
2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Hasilnya 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 4, 4, 4, 2, 1. Nah, 4, 2, 1 kita tambahkan, hasilnya adalah 7. Gitu kan? Maksudnya gini. 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Pasti hasilnya seperti ini. Ini juga sama. 1, 2 pangkat 0, 1, ini kali ini, pastikan 0 ya. Kalau dikali 0 semuanya juga, maka hasilnya adalah 1. Gitu. Oke, jadi hasilnya adalah 1111001 gitu. Jadi hasil dari sini 1111001 pangkat 2. Oke. Nah, 78 dikonversi dari oktal ke biner, hasilnya adalah ini. Gitu. Jadi caranya adalah setiap digit angka dari oktal ini dikonversikan ke dalam 3 digit biner. Gitu. 1 dikonversikan ke dalam 3 digit biner, 7 dikonversikan ke dalam 3 digit biner. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah konversi dari oktal ke heksadesimal. Misalnya di sini saya punya bilangan 243, radik 8 atau basis 8. Nah, untuk mengkonversikan dari oktal ke heksadesimal itu tidak bisa secara langsung dikonversikan. Kita harus konversikan dulu ke dalam desimal ataupun biner. Gitu. Jadi misalkan di sini kan saya punya angka ya 243. Nah, si 243 ini kita misalkan konversikan dulu ke biner. Jadi misalkan seperti ini. 243 ini biner ya, ini oktal ya. Kemudian kita konversikan dulu ke biner. Nah, si 243 ini kalau kita konversikan ke biner, maka nilainya adalah biner ya. Nah, si 3 ini maka kita hitung dari biner ya, berarti 3 itu bisa didapatkan kalau ke biner adalah 1, 1, 0, 3 ya. Dari oktal ke biner 3 ya. Kemudian 4 itu berarti 2 kali 2 ya. 2, 0, 0, 1. Kemudian oktal itu berarti bisa kita dapatkan sekitar 2 ya. 2 itu berarti 0, 1. Nah, kenapa seperti ini? Ingat lagi dari konversi dari oktal ke biner yang tadi. Setiap digit dari oktal ini akan dikonversikan ke 3 digit dari bilangan biner. Gitu. Jadi untuk dapat 3 berarti 2 kali 0, 2 kali 1, tinggal ditambahkan hasilnya 3. Ini juga 0 kali 0, 0, 0, 2 pangkat 0, 2 kali 2 pangkat 0, 2 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, hasilnya 4. Ini 2 kali 0 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1. Jadi hasilnya 2, 2, 4, 3. Hasilnya adalah 0, 1, 0 untuk 2, 1, 0, 0 untuk 4, dan 0, 1, 1 untuk 3. Setelah itu, kemudian kita konversikan lagi ke dalam heksadesimal. Kita konversikan ke heksadesimal. Untuk mengkonversikannya kita bagi menjadi 4 bilangan seperti yang tadi di awal. Berarti jadi 4 ya. Ini 4, ini 4. Jadi 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Yang ini 0 sisanya. Jadi ini set. Kita konversikan ke heksadesimal. Oke. Nilainya ada 21 dikali 2 pangkat 21. Biar gitu ya.
Ini karena ini 0 sudah pasti nggak akan terhitung ya nantinya, karena sudah pasti 0. 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 0, 1, 2 kali 1, 2, 1 kali 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini 0, 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2, kemudian 2 kali 2, 4, 9, 10. 10 ya. 10. Karena ini heksa bilangannya, berarti bukan 10. Setelah 10 itu A. Oke. Jadi 248, 243 dikonversikan ke dalam heksadesimal, hasilnya adalah A3. 16. Gitu. Konversi dari sini ke sini adalah seperti itu. Jadi caranya adalah si bilangan oktal ini kita konversikan dulu ke dalam biner, setelah binernya kita dapatkan baru kita konversikan ke dalam heksa. Itu caranya. Oke, selanjutnya adalah konversi dari heksa ke desimal. Konversi dari heksa ke desimal. Di sini saya tuliskan juga deretan angka dari heksa ini dari 0 sampai dengan F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, untuk mengkonversi dari bilangan heksa ke desimal adalah sama, tinggal dikalikan saja dengan pangkatnya. Untuk basis bilangannya ya, 16 berarti pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Jadi misalkan di sini saya punya bilangan 8F 16. Maka untuk konversi ke desimalnya adalah dengan cara dikalikan 8F berarti 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1. Gitu. Sama dengan jangan ke sana, ke pinggir. Sorry. Oke. Berarti F 16 pangkat 0 sama dengan 8 dikali 16 pangkat 1 128 F kali 16. F itu berarti kan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16 pangkat 0 hasilnya 15. 15 pangkat 0, 1. 15 kali 15, 1. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Ini 128 ditambah dengan 15 artinya 143. Gitu ya. Jadi 8F 16 heksadesimal, konversi ke desimal hasilnya adalah 14310. Gitu. Ini adalah konversi dari bilangan heksa ke desimal. Paham ya? Selanjutnya, kita konversi dari heksadesimal ke biner, dari heksa ke biner. Misalnya, di sini saya punya nilai 8F sama seperti 16. Oke. Kemudian kita konversikan ke biner. Caranya adalah dengan mengkonversi setiap digit dari bilangan heksa ini ke 4 digit angka biner. Jadi seperti ini. 8 dan 4. Ini kan digit heksa yang kita punya adalah 8 dan 4. Nah, setiap digit ini kita konversikan ke 4 digit dari biner. Oke, F ini berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nah, 15 kita konversikan kira-kira kalau di biner itu angkanya jadi berapa? Gitu, yaitu 1 kali 0, 0, 1, 1, 1, 1. Oke ya. 2 kali 1, 2 kali ini kan berarti 1 nilainya, kemudian 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 ditambah 4, 6, 2 kali 3, 8, 8,
ditambah dengan 4, 12 ditambah 2, 14 tambah 1, 15. Kemudian 8 itu berarti kita bisa dapatkan menjadi heksadesimal adalah tinggal gampang ya, kalau 8 0 0 0 1. 2 kali 4. 8 0 1 2 3. 3 ya. 2 kali 2 kali 3 8. Ini biar gak bingung. Ini hasilnya 8, ini hasilnya 15. Itu cara mengkonversikannya ya. Berarti di sini kita sudah mendapatkan nilainya adalah 1 0 0 0 1 1 1 1 radik 2. Oke, jadi sudah kita simpulkan bahwa untuk konversi dari 8F16 kita akan mendapatkan 1 0 0 0 1 1 1 2. Terlalu dekat. 8F16 kita akan mendapatkan 1 0 0 0 1 1 1 1 2. Nah, ini adalah hasil konversinya. Seperti itu. Jadi, setiap digitnya ini kita konversikan ke dalam 4 digit biner. Itu cara mengkonversi dari heksa ke biner. Kemudian untuk konversi dari heksa ke oktal. Heksa ke oktal tidak bisa dikonversi secara langsung, tapi kita harus konversikan dulu ke biner atau desimal, sama seperti oktal ke heksa yang tadi. Heksa ke oktal juga sama. Kita harus konversikan dulu ke biner, kemudian setelah itu baru kita konversikan ke oktal. Jadi misalnya kita punya 8F lagi, kita ingin mengkonversikannya ke dalam oktal heksanya ya, maka berarti kita konversikan dulu ke biner. 8F tadi kan 15 ya, itu dapatnya dari 15 itu tadi kan kita dapat 1 1 1 1, kemudian 8 itu kita akan mendapatkan dari 0 0 0 0. Ini heksa, ini biner, konversi ke biner, lalu di bawahnya lagi kemudian biner ke oktal, yaitu dengan membagi 3, setiap 3 ini nih. Berarti kalau biner ke oktal kan kita harus membaginya menjadi 3 ya, 3 digit dari kanan, 1 2 3, kemudian 1 0 0 0 1 gitu. Nah, baru kita bisa mengkonversikannya ke oktal. Berarti hasilnya adalah ini 1 kali 1 kali 1 kali 7 ya. Kemudian ini 1, ini 4. Kok 4 ya? 2. Karena 2 kali 0, 2 kali 1. 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2. 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2. Hasilnya adalah 217. Bilang oktal. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan 8F 16 sama dengan 2178. Ini hasil dari konversinya. Yaitu dari heksa, setiap digitnya kita konversikan dulu ke biner. Cara untuk mengkonversikannya adalah setiap digit dari heksa konversi ke dalam 4 digit di biner. Kemudian dari biner konversikan ke oktal, yaitu dengan membagi menjadi 3 digit dari sebelah kanan. Lalu kita tambahkan, hasilnya adalah 217. Gitu, itu adalah cara konversi dari heksa ke oktal. Gitu ya, teman-teman, silahkan diulang lagi kalau misalkan bingung videonya dari awal, atau nanti bisa ditanyakan di chat grup. Oke?